Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Nah, tadi kan kita udah janji nih mau ngomongin soal sesuatu yang bikin kita pusing juga di saat kita terkena penyakit diabetes. Masalah keuangan, setuju kan? Setuju. Tenang, sudah ada Pak Irsan yang akan membantu kita. Nanti akan memberikan solusi dan juga jalan kalau sampai nih kita terkena penyakit diabetes. Kita udah gak perlu pusing lagi nih mikirin soal uangnya. Iya. Karena kan tuh biayanya mahal ya Pak ya? Aduh, Pasti, Pak, kesehatan selalu mahal, kan? Benar. Tinggi biayanya. saya paling gak berani deh kalau misalnya udah ngebayangin biaya untuk pengobatan ini itu. Aduh, udah sakit makin stres. Karena saya orangnya kan forward thinking ya. Selalu pikir tentang yang masa depan gitu. Luar biasa. Karena selalu Padahal dulu nggak gini dia. Dulu nggak ada Pak Irsan. planningnya ya? Enggak ada planningnya. Orang kan bisa berubah. Sekarang harus mikirin gaya hidup masa depan dong. Tapi gini-gini, kita mesti mikirin kalau misalnya kita udah ikutin saran dokter tadi ya, mengurangi makan manis-manis, terus berolahraga, memperbanyak gerakan juga. Tapi yang namanya sakit, siapa yang tahu sih? Siapa yang mau gitu kan? Nah. Ya paling pusing adalah bayar biayanya gitu. Betul. Nah untuk itu kan ngomongin soal biaya nih, yang paling benar adalah kita memproteksi diri kita. Nah Pak, ada nggak sih Pak asuransi yang bisa mengcover untuk penyakit diabetes itu kalau sampai kita terkena diabetes? Sebelum masuk ke penyakit diabetesnya, tadi poin dari Indah yang intinya adalah biaya itu sangat penting untuk kita lakukan perencanaan. Kenapa? Karena selain urusan duitnya, kan orang yang sakit dan juga yang nemenin nih, itu kan poinnya selalu mau tenang, sambil pengobatannya jalan kan. Jangan sampai orangnya sakit sambil mikirin duitnya. Biar fokus aja ke pengobatan ya Pak. Penyakit itu sembuh, jantungnya datang nanti kan, stres mikirin dan sebagainya. Nah, tapi kalau pertanyaan Angie mengenai ada nggak proteksi yang mengcover penyakit khusus seperti diabetes, itu ada. Ya, bukan hanya diabetes sebetulnya, tapi penyakit-penyakit kritis banyak sekali ada di asuransi-asuransi khususnya. Contoh misalnya di Manulife kita punya sangat banyak produk yang bisa mengcover produk atau penyakit-penyakit kritis. Oke, tapi sebenarnya bedanya apa sih Pak antara asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis itu sendiri? Ya, asuransi kesehatan dan penyakit kritis ya, asuransi penyakit kritis. Penyakit kritis ini kan kalau kita mau ambil analogi dia lebih tinggi lah ya, otomatis biaya lebih besar dan sebagainya. Sama seperti betul, sama seperti apa yang ada sekarang itu biasanya kalau orang makan tadi ada penjelasan mengenai penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit lain yang kita sebut critical illness, itu biaya pengobatan akan sangat tinggi dibandingkan biaya-biaya rumah sakit yang umum. Nah, asuransi kesehatan biasanya memberikan perlindungan untuk biaya-biaya umum tadi atau penyakit-penyakit yang simpel tadi, misalnya contoh masuk demam berdarah, kemudian tifus dan sebagainya. Nah, begitu meningkat ke penyakit kritis atau contoh penyakit umum lainnya yang kelasnya seperti diabetes, otomatis butuh biaya yang lebih besar. Disitulah fungsi dari proteksi penyakit kritis atau penyakit-penyakit yang luar biasa tadi. Tadi informasi dari dokter disampaikan bahwa tiap 8 detik satu orang meninggal. Ini kan akan sangat berat nantinya kalau terus menerus hal seperti ini terjadi. Betul. Nah tapi kan ini kan kalau sempat dengar kata dokter tadi, ini bisa disebabkan oleh keturunan karena genetik gitu. Betul. Nah, ini penyakit yang genetik atau keturunan ini di cover asuransi juga nggak Pak Irsan? Nah, setiap kali kita mau mengajukan aplikasi untuk membeli produk asuransi, baik itu kesehatan ataupun produk asuransi yang biasa, ada assessment, ada pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apakah orang ini masih layak diasuransikan? Apakah orang ini tetap bisa diasuransikan dengan ketentuan tertentu atau sudah tidak bisa diasuransikan, ditolak. Nah, untuk itu kita selalu mengencourage manusia di Indonesia ini atau penduduk kita di Indonesia untuk secepatnya membeli produk asuransi, apalagi asuransi kesehatan dengan inflasi yang sangat tinggi untuk kesehatan sekarang. Rata-rata sekitar 20% per tahun biaya itu naik kan. Sehingga kalau punya proteksi dari awal itu akan jauh lebih bukan berarti lebih nyaman untuk sakit, tapi kita lebih punya planning dan biaya akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Tapi ini harus ditanyain juga nih, ada pengecualian nggak untuk penyakit-penyakit kritis itu supaya klaimnya ini bisa terbayarkan ya, gitu? Betul. Ini yang sering jadi pertanyaan, justru komplain ada di belakang kalau klaim nggak dibayarkan. Perjanjian asuransi itu adanya di awal. Kalau di awal sudah dinyatakan bahwa semuanya di-cover, pada saat klaim akan di-cover. Tapi kalau di awal dinyatakan bahwa karena
Bapak X ini atau si A yang baru mau masuk ini ternyata sudah punya risiko yang cukup besar sehingga untuk penyakit tertentu tidak di cover, pada saat klaim tidak akan dibayarkan. Jadi itu yang tadi Indah katakan pengecualian. Nah itu yang biasa disebut pengecualian kalau di asuransi. Terima kasih ya Pak Irsan, kita jadi mengerti banget nih. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi. Tadi kita dari dokter udah tahu bahwa apa saja yang harus kita hindari supaya kita tidak terkena diabetes. Dan sekarang kalau memang kita terkena diabetes atau menghindari pusing-pusing nih soal biaya kalau nanti kita terkena diabetes, sudah dijelaskan oleh Pak Irsan. Betul sekali. Ya? Jadi memang untuk terhindar dari penyakit diabetes ada beberapa yang harus kita lakuin. Yang pertama, ya punya gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, jangan sampai lupa untuk bergerak. Jadi siaran lantai berapa? Siaran lantai 8. Naik tangga aja. Aduh, digendong tapi sama Angie. Dan juga jangan lupa makan juga diatur, jangan semua main disikat, apalagi yang manis-manis. Kecuali punya partner manis. Tangga manis seperti saya. Tangga manis itu jadi. Boleh ditemani. Iya ya. betul. Dan jangan lupa selagi sehat, ya miliki produk asuransi kesehatan ya Pak ya. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Terima kasih sekali lagi Indah, juga terima kasih. Waktunya kita juga untuk pamit dari hadapan Anda pemirsa. Tapi jangan lupa minggu depan kita balik lagi kok. Dan tentunya kita masih memiliki topik-topik yang banyak sekali yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya Vita Angie, Bayu Oktara, kita ketemu lagi minggu depan di Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Thank you Elsa. Ngobrol-ngobrol ketulah nih? Silakan. Enggak, karena saya takut diabetes. Terhindar. Jadi makan Mau? baik-baik. Iya boleh.